Assalamualaikum. Di sini saya Dea Almira dari Administrasi Pendidikan UPI 2018, mata kuliah perilaku organisasi akan menjelaskan tentang kualitas kehidupan kerja dalam organisasi. Kualitas kehidupan kerja adalah pendekatan sistem manajemen atau cara pandang organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dalam lingkungan kerjanya secara simultan dan berkesinambungan. Kualitas kehidupan kerja dapat dilakukan dengan memberikan rasa aman dalam bekerja. Karakteristik kualitas kehidupan kerja. Menurut Bernardin dan Russell, karakteristik kualitas kehidupan kerja memusatkan pada beberapa bagian, yaitu ada kondisi kerja, pemberian upah reward, keamanan kerja, interaksi sosial, dan kepuasan kerja. Adapun tujuan dari kualitas kehidupan kerja yaitu yang pertama, memperbaiki kepuasan kerja pekerja. Kepuasan kerja sangat penting bagi individu pekerja dan organisasi di mana pekerja bekerja. Lalu yang kedua, memperbaiki keselamatan dari kesehatan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kinerja para pekerja yang berimbas kepada kinerja organisasi. Lalu yang keempat yaitu menciptakan pembelajaran organisasi yang berupaya mengembangkan para pekerjanya secara terus-menerus. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu mendukung manajemen perubahan. Perubahan yang dilakukan perusahaan harus didukung oleh para pekerja dan akan mempengaruhi kehidupan mereka. Manfaat kualitas kehidupan kerja yaitu salah satunya ada meningkatkan moral kerja, mengurangi stres, meningkatkan motivasi, meningkatkan kompetensi, dan meningkatkan kepuasan. Dimensi kualitas kehidupan kerja ada 5, yaitu yang pertama kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Yang dimaksud di sini adalah aspek fisik dan psikologi dari individu yang bekerja dalam lingkungan kerja. Lalu yang kedua ada security pekerjaan, yaitu perubahan dramatik kekuatan tenaga kerja dalam lingkungan kerja menyebabkan perubahan organisasi, seperti efisiensi organisasi. Alih daya telah mempengaruhi loyalitas, motivasi, dan security pekerjaan para karyawan. Lalu yang ketiga ada kepuasan kerja. Komponen kognitif dan perilaku kemudian ditambahkan kepada QWL. Hal itu berarti seorang pegawai dapat dipercaya bahwa pekerjaannya menarik, menstimulasi, ataupun sebaliknya. Lalu yang keempat ada pengembangan kompetensi. Pertumbuhan keterampilan dan pengetahuan merupakan aspek penting dari pengembangan kompetensi untuk meningkatkan QWL. Lalu yang terakhir yaitu keseimbangan pekerja dan non-pekerjaan. Komponen penting bagi pegawai dan majikan adalah hubungan antara pekerjaan dan kehidupan di rumah. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan kerja. Ada 7, yaitu yang pertama, tumbuh dan berkembang untuk dapat mengembangkan segala keahlian dan performanya dalam tantangan menjalankan mutu pekerjaan di dalam perusahaan. Lalu yang kedua ada partisipasi, yaitu kesempatan pegawai yang diberikan perusahaan dalam mengambil suatu keputusan dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Lalu yang ketiga ada pengaruh lingkungan, yaitu pegawai yang merasa nyaman di lingkungan tempat kerja yang dapat meningkatkan produktivitasnya. Lalu yang keempat ada supervisi, hubungan yang baik antara pemimpin dan bawahannya dan dapat bekerja dalam tim untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lalu yang kelima ada upah dan kesejahteraan. Lalu yang keenam ada faktor sosial, yaitu hubungan baik dengan rekan kerja untuk dapat menyelesaikan pekerjaan. Lalu yang terakhir yang ketujuh yaitu penyelarasaan fungsi di tempat kerja, seperti menjaga hubungan baik dengan rekan kerja dan mampu membentuk sebuah tim untuk menyelesaikan pekerjaan.
Usaha meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Yang pertama, manajer harus menjadi pemimpin dan pelatih, bukan malah sebagai bos atau diktator. Lalu yang kedua, keterbukaan dan kepercayaan adalah penting. Kualitas kehidupan kerja dapat digunakan sebagai alat untuk meretakkan serikat buruh dan menjauhkan mereka. Mereka harus tetap terpisah dari kontrak penawaran kolektif dan tidak dapat dipergunakan oleh serikat buruh alat untuk melawan manajemen. Lalu yang ketiga ada secara tipikal informasi yang dipegang oleh manajemen harus dibagi dan saran yang dibuat oleh non-manajer harus juga diambil. Jadi harus seimbang. Lalu yang terakhir yang keempat yaitu ada kualitas kehidupan kerja harus berubah secara terus-menerus dan menjadi ke depan dari pemecahan awal sampai pada tingkat partnership. Sekian penjelasan saya mengenai kualitas kehidupan kerja dalam organisasi. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan. Saya Dea Almira pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.